Halo guys, jumpa lagi sama gua Harkat di channel Harkan. Cukup lama ya gua nggak upload upload video, udah sekitar setahun kalau gue lihat dari the last upload videonya. Sorry banget karena gue sekarang udah di Jakarta, jadi gue bisa luasa bikin video dan semua peralatan gue ada di sini. Oke, kita mulai tahun ini dengan review review. Kebetulan gue baru beli uh, satu parfum, yaitu dari yaitu namanya Sandiakala Rondo. Sandiakala Rondo. Jadi ini yang buat adalah Mason William Schitcher. Ini orang Indonesia ya, orang Bali kayaknya. Pakaiannya selalu kayak orang Bali. Ini lucunya, jadi gue ceritanya itu di WhatsApp, bukan di WhatsApp ya, di message di Instagram gitu, tentang membangun bisnis aroma planner, planner. Terus intinya sih gue ikut telegramnya, jadi di situ banyak diskusi tentang bagaimana cara buat parfum, gimana bukan parfum aja ya, maksudnya dari diffuser ada apa. Intinya marketingnya tentang Stitcher ini, Stitcher itu kayak perusahaan aroma, perusahaan essential oil lah intinya. Dulu gue sempat beli waktu di Jambi beberapa itu, belum gue tahu orangnya kayak orangnya itu siapa gitu, si William ini. Jadi gue suka sama beberapa essential oilnya ya, walaupun ada beberapa yang kayak kecium itu terlalu sintetik atau ya gue nggak ngerti dah, gue masih nggak tahu isinya apa. Tapi yang gue suka itu ada leathernya, gue suka, sama yang beberapa yang kayak ozonic itu gue suka. Karena Stitcher itu essential oilnya tuh beneran ngetrong gitu. Jadi satu tetes aja udah kayak kebanyakan gitu. Apalagi kalau buat dibikin parfum yang gue pernah coba, jadi ya terlalu mendominasi ininya. Jadi emang mesti dilutionnya itu mesti banyak, mesti kayak mungkin dipakainya 10% atau 1% gitu. Oke, jadi itu ceritanya gue apa namanya masuk ke telegramnya. Dulu secara nggak sengaja gue juga beli beberapa essential oil-nya. Terus di Telegram ada ngasih tahu kalau dia tuh ternyata jual parfum, bikin parfum terus dijual gitu. Nah, jadi gue penasaran banget dan gue beruntung karena ini sebenarnya limited, limited sih. Karena dia cuma bikin satu batch ya kalau kemarin, kalau nggak salah dia bilang. Mungkin nanti ada lagi. Nah, ini datangnya sih sebenarnya ada bungkusnya lagi, bungkus plastiknya gitu. Jadi ya itu udah di salah. Terus ini seperti ini. Jadi di atasnya itu cuman di ini sama ini aja sealnya. Terus di dalamnya ada gini ya, kita keluarin aja. Di dalamnya kotak hitam aja, di ininya ada lambangnya tadi. Tapi bukanya itu seperti ini gitu. Nah gitu. Nah di sini ada penjelasan tentang apa sih wanginya tuh kayak gimana gitu. Terus sama top chordnya, middle chordnya sama base chordnya. Kalau kita baca di sini top chordnya itu ada Madagascar Blue Ginger sama Galangal. Galangal gue nggak tahu kan. Tapi selain dia waktu itu apa ya? Jadi dia tuh waktu rilis ini dia eh, ngasih PDF juga tentang PowerPoint-nya lah, kayak PowerPoint tentang presentasi dia membuat ini gitu, membuat parfum ini. Jadi ada videonya, ada presentasinya.
kayak slides gitu ya. Jadi di slides itu sih kalau di sini blue ginger ya. Nggak ingat sih ada blue ginger. Mungkin emang beda kali ya. Kalau aku juga. Yang jelas di sini dia bilang ini 100% natural. Jadi bentuk botolnya seperti ini. Gue suka banget sih botolnya. Mengingatkan gue sama hmm, buat apa ini namanya? Oh itu Black Afghano. Ya, Black Afghano. Beda tutup. Tapi ini keren banget sih, gue suka. Ininya tuh solid banget kacanya. Terus ini ada labelnya. Labelnya pun tebel ya. Dan mengkilap, itu gue suka. Ini keren banget sih. Tutupnya biasa, plastik itu. Terus ininya ya. Nah, ini kita coba. Oke, oke. Ya. Tadi sih gue udah nyemprot di sini sebelum ini. Ini udah berapa hari ya gue? Udah ada seminggu mungkin. Begitu. Yang jelas sih kalau untuk top notes-nya itu gue nggak nyium ada wangi ya apa kan, gue lebih cenderung ke aduh ini wanginya mungkin ginger ada ini, cuman ada juga apa itu cinnamon, cinnamon ya, cinnamon, kayu apa sih gue lupa jadinya, ya itulah, cinnamon bark itu apa sih bahasa Indonesianya. Next, berapa lagi itu dia sebutkan untuk middle accord-nya itu ada kaffir lime. Nah ini kaffir lime-nya beneran kayak rasa banget sih. Gue suka banget pakai kaffir lime itu. Nah ini emang bikin crisp gitu ya. Jadi kayak eh, beneran ada jeruk yang apa sih kayak masih muda gitu loh kaffir lime tuh. Ya gue suka banget sih kaffir lime tuh. Kebetulan banget gue suka sama essential oil kaffir lime. Terus dia ada leather woody accord. Jadi di middle accord ada woody accord. Hmm, gue nggak nyium ada leathernya sih. Oh, mungkin woody ya, kerasa banget kalau ini woody. Terus ada base accord-nya dari semua ini gue suka base-nya. Base-nya itu warm amber, Sumatran agarwood sama Malinau agarwood. Kalau kita lihat, jadi di slides-nya itu ada tadi itu ada kaffir lime, ginger, and lemon ya, oke. Okay. Jadi kalau di bawahnya itu ada cedarwood. Nah, cedarwood-nya itu kerasa, kecualinya juga sedikit kerasa. Cuman ada apa sih? Ini tuh make benzoin ya, benzoinnya. Kayaknya benzoin sih. Benzoinnya yang kerasa. Jadi kalau misalnya apa lu tunggu beberapa ya, mungkin kayak sekitar 1 jaman gitu, seperti ini yang di tangan kiri gue, dia tuh udah mulai keluar wangi benzoin sama cedarwood-nya. Jadi antara basah dan kering itu menyatu gitu. Jadi ya cukup cukup indah sih untuk gua. Harganya harganya ini sekitar 500 ribuan. Jadi dia tuh pengen apa ya? Jadi inspirasinya itu datang dari nyantai waktu waktu sunset gitu, sunset. Jadi sunset sambil nungguin rebahan sambil ngerokok gitu. Terus ada cemilan gitu. Jadi ya itu sih yang dibayangin dan itu di Bali gitu. Jadi waktu itu mungkin dia ada di Bali sambil ngeliat sunset, sambil ngerokok, sambil nyemil gitu. Jadi ya emang kerasa sih. Yang kurang kerasa itu hilang-hilangnya, hilang-hilang.
Ya mungkin harusnya ada bunga kamboja kali ya kalau Bali tuh, biar rasa Balinya gitu. Ini kayaknya sih cocoknya buat cowok ya, kalau buat cewek kurang banget sih. Kurang cocok lah buat cewek. Tapi kalau udah sampai base sih sebenarnya semua parfum kayaknya unisex sih. Nah itu menurut gue yang kurang dari si Handiakala ini adalah karena 100% alaminya itu justru. Jadi kayak mungkin ada beberapa percik-percik dikit itu ada kayak wangi-wangi lain ya. Nggak sesuai yang di ini ya, yang dia bilang di sini. Cuman yang gue tangkap tuh apa ya, ada beberapa kayak yang mungkin ada tobakonya, mungkin gue nggak tahu juga sih, gue bukan perokok soalnya. Nah yang kurang dari si eh, Pandiakala ini adalah dia antara top notes, middle notes, sama base note itu terlalu terpisah menurut gue banget loh. Jadi lu akan menemukan titik di mana dia nggak ada wanginya gitu. Jadi misalnya habis top note nih, kafir lemnya udah mulai ke atas nih, Fred, gitu. Jadi yang harusnya kafir lemnya itu adalah middle note, jadi yang atasnya seperti ginger yang mudah menguap sama apa tadi galangan apa nih? Galangal. Mungkin ada yang tahu, coba komen di bawah galangal apaan sih biar teman-teman yang lain pada tahu juga. Jadi kafir lemnya itu terlalu apa mendominasi di atas, nggak terlalu sih sebenarnya cukup. Cuman nanti kosong nih, kosong baru ada lagi di base-nya itu si benzoinnya ya, benzoin dan cedarwood. Menurut gue sih benzoin dan cedarwoodnya oke banget, gila. Ini bertahannya cukup lama menurut gue. Kalau gue nyemprotin sekarang itu sekitar jam 9 malam. Itu nanti jam 7 pagi itu gue masih mencium wangi benzoinnya. Jadi bener-bener uh, long lasting banget apa namanya base note-nya gitu. Gue rasa sih emang kualitas dari base note-nya bagus sih ya oilnya. Begitu. Cuman ada beberapa yang misalnya habis top notes-nya lewat terus udah tuh kosong dulu baru dia mulai lagi di base note itu gue rada terganggu sih sebenarnya. Harusnya bisa diisi sama beberapa essential oil yang di atas lebih ringan dari base note tapi lebih berat dari middle note-nya gitu cukup lama. Itu mungkin ya vanilin atau apa gitu, jadi emang jeleknya sih kalau vanilin lebih manis ya. Untuk tekstur dari si ininya lumayan bersih sih, cuma masih ada satu titik dua titik apa ini kacangnya ya. Ini udah cukup bersih sih menurut gue. Yang jelas gue ngeliat videonya cara dia buat, nanti gue cantumin juga deh di bawah. Jadi proses dia bikin tuh berkali-kali, saringannya dia. Gue sih paling satu dua kali udah males gitu. Well, itu yang jadi kendala pertama kalau emang menggunakan essential oil alami ya. 100% alami itu pasti banyak endapannya. Ini sih menurut gua worth it dibeli, tapi kalau untuk 30 mili, iya lumayan mahal juga ya menurut gua. Terus apalagi selain itu kayaknya cukup sih gitu aja. Ini cocok banget buat dipakai sehari-hari sih kalau lu mau mungkin sebelum tidur atau apa, jadi itu mengingatkan gue sama kalau di tempat masak situ loh, tempat masak ibu dan anak Mamenjo gitu, jadi dia wanginya mirip banget kayak gini. Maminjo Maminjo Bintaro kayaknya wanginya kayak gini nih,
Jadi dia rempah-rempah gitu, sebenarnya bikin tubuh tuh relax gitu. Jadi emang cocok. Ini dipakainya pas waktu mau tidur ya. Hari oke. Emang kalau untuk nikahan atau ya pertemuan-pertemuan gitu kayaknya masih kurang sih ini. Gitu. Gue ya nggak cocok bukannya masih kurang. Oke, cukup sekian sih menurut gue. Mungkin ada yang pernah nyoba, karena ini sangat limited untuk gue sih. Jadi kalau yang mau beli nanti gue taruh linknya di bawah ya, link Tokopedia-nya, sekaligus link YouTube-nya, gimana cara dia bikinnya. Mungkin teman-teman yang masih belajar bikin parfum juga lumayan banyak belajar tuh gimana caranya, apa namanya, menggunakan benzoin gitu sama cedarwood. Itu cukup 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 berguna masukannya gitu. Nah, terus sekilas tentang produk gua semuanya, eh, pokoknya gua tutup dulu untuk sementara ya. Kalau yang masih mau lihat-lihat di IG gue, silahkan. Jadi kemarin itu adminnya pengen mengundurkan diri sebenarnya, cukup lama juga setahun lebih ya sama dia. Terus mau jadi koki, jadi ya udah dia mengejar cita-citanya. Nah kalau gue tutup dulu. Jadi kan ada dua tuh Instagramnya. Jadi yang Lark and Sand Store sama yang Lark and Sand biasa. Lark and Sand Blog ya. Lark and Sand Store itu kita tutup. Nanti kita akan langsung pakai di Tokopedia aja sama Lark and Sand yang blognya itu ya. Jadi Lark and Sand. Jadi dua-duanya gue yang megang. Terus jadi gue uh, update-annya itu gue mau coba bikin parfum untuk custom made. Jadi untuk orang misalnya lu butuh parfum buat signature scent lu gitu, lu bisa datang di gua, nanti gua bikin. Nah ini gua lagi tes ke 3 orang. Yang pertama yang kita bilangnya penggemar parfum, cuman tidak mengerti wangiannya terlalu gimana. Terus satu lagi yang emang cukup mengerti parfum, istilah-istilah dan wangi-wangi apa. Terus dia pengennya yang wangi oud, yang ini wanginya floral. Nah, yang satu lagi ada salah satu influencer yang gue belum bisa sebutkan namanya. Jadi expert lah dibilang ya kalau bisa itu expert banget untuk pewangian. Jadi dia tahu apa yang dia mau gitu. Nah, sedangkan yang dua ini masih yang satu mungkin buat dijual ya, yang satu lagi emang buat koleksi pribadi. Terus yang satu ini, jadi ada tiga nih, 3 orang yang harus gue buatkan. Jadi dua-duanya beda-beda. Yang satu untuk floral fruity, yang satu wood base, yang satu lagi yang apa ya? Dia lebih cenderung ke oriental, oriental tapi mana kita bilangnya ya? Ozonic itulah. Oriental tapi ozonic. Gue ada kepikiran si base-nya apa. Jadi yang gue lakukan itu untuk pertama-tama yang jelas kasih questionnaire dulu, nanti mereka kasih feedback. Untuk selanjutnya mungkin kita buatkan blog aja sendiri kali ya, gimana gue ngeracik, gimana gue pendekatan ke masing-masing individu, walaupun susah pasti ketemu orang-orangnya ini PPKM juga. Terus ya udah begitu. Dan ada satu satu yang satu dulu ada dua atau tiga parfum ya yang gue mau rilis tuh harusnya tahun ini, cuman karena admin gue nggak bisa, jadi gue kayaknya kalian bikin parfum itu untuk di apa ya namanya, di perfectin lah ya.
Pokoknya jangan sampai malu-maluin, jangan sampai kayak tahun lalu, apalagi jangan sampai kayak apa namanya produk pertama gue ya. Produk pertama gue sih dibilang enak-enak, cuman ya itu masih belum banyak belajar. Sekarang udah banyak belajar, udah tahu deluxe yang bagus tuh gimana, menggunakan deluxe tuh gimana gitu. Jadi chemical-chemical yang bisa mendorong apa namanya IO alami ya, itu gue juga lagi belajar dan gue lagi coba coba-cobalah intinya. Nggak akan berhenti belajar sih sebenarnya. Oke. Yang jelas gue lagi coba bisnis, mode bisnis yang baru yaitu custom fragrance. Dengan begini mudah-mudahan kangennya terobati. Tahun gue nggak ngeluarin apa namanya video, gue nggak bakalan edit ini. Yaudah gitu aja. Mudah-mudahan nanti ada banyak video ke depan. Tahun ini, tahun yang akan datang. Oh iya, subscriber gue terakhir 680-an ya. Jadi mohon yang belum belum subscribe, tolong di subscribe. Biar cepat 1000 lah kita bisa monetisasi dan gue jadi gampang untuk buat platform lagi. Oke, bantu gue ya. Bye-bye.